Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda? Di tengah volatilitas yang terus terjadi di pasar, sehingga membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG terus-terusan agrap dengan zona pelemahan. Sobat Investor, harus diakui bahwa beragam sentimen negatif masih terus menghiasi pasar saham domestik kita saat ini. Mulai dari isu kebijakan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI terhadap nasib sejumlah saham Indonesia, nilai tukar rupiah yang terus melemah, dinamika suku bunga The Fed dan urgensinya terhadap lalu lintas keuangan global, serta juga kondisi geopolitik yang terjadi di Selat Hormuz yang masih demikian jauh dari kata usai. Dengan tekanan pasar yang demikian kuat dan beragam, pada dasarnya kalangan analis dan investor sangat mafhum bila pada akhirnya belum ada ruang yang cukup bagi indeks untuk kembali menguat pada kondisi saat ini. Hal ini karena harus pula diakui bahwa tidak semua faktor yang berpengaruh pada kuatnya tekanan tersebut berada di tangan kita. Dan tentunya pemerintah Indonesia, sehingga dengan demikian, upaya memitigasi risiko juga tidak bisa dilakukan dengan mudah dan kerap kali juga tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Karenanya dengan begitu kompleksnya dinamika yang ada di pasar tersebut, pelaku pasar pun kini begitu concern dalam memantau segala analisis dan juga proyeksi yang berkaitan dengan pergerakan IHSG dalam beberapa waktu ke depan. Karena hal tersebut tentu juga sangat berpengaruh bagi pelaku pasar dalam menentukan pilihan strategi investasi yang dijalankannya. Ketepatan dan kejelian dalam menentukan strategi investasi tersebut menjadi hal yang demikian krusial, lantaran pelaku pasar memang senantiasa harus bertindak cermat dan hati-hati, terutama dalam memilih portofolio yang tepat di tengah kuatnya tekanan yang ada. Karena itu tak heran bila di tengah semarak pemberitaan terkait MSCI, beragam kabar terbaru dari emiten mulai dari tren perkembangan bisnisnya, berbagai rencana ekspansi dan aksi korporasi yang tengah disusun, hingga proyeksi pertumbuhan usaha di 2026 terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan-deretan berita terpopuler di idxchannel.com hari ini. Seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, pendapatan CDIA naik di kuartal 1 2026, laba bersih anjlok. Membuka Top 5 edisi kali ini, kami akan memulai dengan membahas hasil kinerja dari salah satu emiten di bawah naungan Chandra Asri Group, yaitu PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA, yang baru saja mengumumkan hasil kinerjanya di sepanjang triwulan pertama 2026 lalu. Dalam laporan hasil kinerja tersebut, CDIA berhasil membukukan pendapatan bersih sebesar 41,2 juta dolar AS atau tumbuh sekitar 19% dibanding realisasi pendapatan perseroan pada periode yang sama di tahun 2025 lalu yang masih sebesar 34,6 juta dolar AS. Segmen logistik menjadi penyumbang utama porsi pertumbuhan kinerja dengan mencatatkan lonjakan tertinggi sebesar 49% dari semula 9,5 juta dolar AS pada periode Januari hingga Maret 2025 menjadi 14,3 juta dolar AS dalam periode 3 bulan pertama 2026 ini. Sementara segmen energi juga tak kalah perform dengan tampil sebagai penopang utama pendapatan CDIA dengan tumbuh menjadi 25,3 juta dolar AS. Meski demikian, porsi beban pokok pendapatan juga melonjak hingga 22% menjadi 31,2 juta dolar AS dengan laba kotor yang juga masih tumbuh meskipun tipis, yaitu sekitar 9,4% menjadi 10 juta dolar AS dengan margin sebesar 24,4%. Namun demikian, porsi laba bersih setelah pajak jadi anjlok hingga 69% dari semula 30,2 juta dolar AS menjadi 9,5 juta dolar AS untuk perbandingan periode yang sama. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, saham sawit atau CPO menghijau lagi. PGUN, TAPG pimpin rally. Usai membahas hasil kinerja emiten grup Chandra Asri, kini kita akan beranjak pada tren lonjakan harga saham yang tengah terjadi pada perdagangan Rabu 29 April 2026 terhadap saham-saham produsen sawit. Merujuk pada data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BEI pada pagi hari, saham PT Pradiksi Gunatama Tbk atau PGUN tampil sebagai pemimpin tren penguatan dengan naik sebesar 12,53%, diikuti oleh saham PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG yang melonjak 9,55%. Di bawahnya ada juga saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG yang berada di tingkat ketiga dengan penguatan sebesar 3,39% dan ditempel oleh saham PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau LSIP
dengan kenaikan sebesar 1,78%. Dan lalu saham PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP yang tumbuh 1,21%. Berikutnya ada saham SSMS yang naik 1,43%, saham JARR yang meningkat 1,32%, dan juga saham PT Astra Agrolestari Tbk atau AALI yang meningkat tipis sebesar 0,31%. Tren lonjakan ini oleh sebagian analis dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang tengah berupaya mendorong penggunaan biodiesel B50 agar lebih maksimal lagi sebagai strategi pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap pasokan minyak mentah dunia yang harganya kini tengah melambung tinggi. Berikutnya berita ketiga, saham Baby hingga SGRO masuk papan FCA imbas masalah free float. Memasuki berita ketiga, kita kembali akan membahas persoalan free float yang porsi minimalnya telah ditingkatkan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI menjadi 15%. Hal ini membuat BEI menggeser 10 saham untuk masuk ke daftar papan pemantauan khusus alias FCA sebagai imbas atas kegagalan 10 emiten tersebut untuk memenuhi porsi minimal saham yang beredar di publik. 10 saham tersebut meliputi PT Multitrend Indo Tbk atau BEBI, lalu PT Catur Sentosa Adiprana Tbk atau CSAP, kemudian PT Duta Pertiwi Tbk atau DUTI, PT Fisdeco Tbk atau FIS, serta PT Jembo Cable Company Tbk atau JECO. Selanjutnya ada juga saham PT Mitra Energi Persada Tbk atau KOPI, lalu PT Mulia Industrindo Tbk atau MLIA, kemudian PT Pionerindo Gourmet Internasional Tbk atau PTSP, kemudian PT Prime Agro Resources Tbk atau SGRO, serta PT Urban Jakarta Propertindo Tbk atau URBN. Kita lanjut ke berita keempat, 10 saham top gainer perdagangan Rabu 29 April 2026. Innov Tool naik panggung. Beranjak dari deretan saham yang masuk papan FCA, kini kita juga akan membahas deretan saham yang harganya berhasil meningkat signifikan hingga masuk daftar top gainer pada perdagangan Rabu 29 April 2026 lalu, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG tengah menguat tipis sebesar 28,83 poin atau sekitar 0,41% menuju level 7.101. Sebagaimana bisa dilihat dari data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BEI, deretan saham top gainer kali ini dipimpin oleh saham PT InnoCycle Technology Group Tbk atau Innov dengan kenaikan sebesar 34,68% atau berada tipis di atas saham PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk atau TOOL yang menguat sebesar 34,29%. Di urutan ketiga ada saham PT Perdana Bangun Pusaka Tbk atau KONI yang menguat sebesar 24,89% dan kemudian diikuti oleh PT Bekasi Asri Pemula Tbk atau BAPA yang harganya meningkat sebesar 19,6%. Melengkapi formasi 5 besar, ada saham PT Island Concept Indonesia Tbk atau ICON yang menguat 19,5% atau berada tipis di bawah kenaikan saham BAPA. Terakhir berita kelima, MDS Retailing atau LPPF kantongi laba bersih sebesar 692 miliar rupiah di kuartal pertama 2026. Mengakhiri program Top 5 edisi kali ini, kabar juga datang dari emiten di bawah naungan Lipo Group, yaitu PT MDS Retailing Tbk atau LPPF yang berhasil membukukan laba bersih sebesar 692 miliar rupiah di sepanjang triwulan pertama 2026 lalu. Capaian laba bersih tersebut berhasil disisihkan dari perolehan penjualan kotor perseroan yang pada saat yang sama tercatat sebesar 4,64 triliun rupiah atau relatif stabil dibanding realisasi pendapatan kotor pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam laporan keuangan yang telah dirilis perseroan, tampak adanya pertumbuhan data SMI Store Sales Growth atau SSSG sebesar 2%, di mana kenaikan SSSG pada apparel telah mengompensasi adanya penurunan yang terjadi pada data SSSG non-apparel. Kenaikan SSSG terutama terjadi di luar Jawa dengan porsi sebesar 4,6% dan diikuti oleh Jawa di luar Jabodetabek yang sebesar 0,5%. Sementara pada saat yang sama, data perolehan SSSG di Jabodetabek cenderung stagnan. Dengan demikian, kinerja bisnis di luar Jawa kini menyumbang sebesar 41,6%, diikuti oleh penjualan di luar Jabodetabek yang sebesar 38,4% dan di Jabodetabek sebesar 20%. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri, harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.